Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu calon ibu guru, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekian lama kita tidak berjumpa. Terakhir berjumpa ya kelulusan dan sekarang sudah menjadi ibu-ibu guru ya. Alhamdulillah. Udah ada yang ngajar di mana, di SD, di SMP atau di mana? SMP. Di SMP. Ya, ada di SMP. Bu Nina di mana, Bu Nina? Ngajarnya Bu Nina. Bu Nina mengajar di mana? Di TK. Oh, di TK. Ibu Siti Rahma? Di SD. Di SD. Kalau Ibu Dian? Bu Dian? Di DTA. Di DTA. Ya, baik ya. Pada kesempatan kali ini ya sebelumnya saya meminta maaf lah telah mengganggu waktunya. Mungkin sekarang itu ada yang aktivitasnya mengaji, ada juga yang sedang istirahat, mungkin terganggu waktunya. Di sini saya melaksanakan mini seminar ini untuk kebutuhan UAS ya. Nah, di sini saya akan memaparkan atau sedikit menjelaskan mengenai ya, pembelajaran kompetensi pedagogik di abad 21 ya, di abad 21. Mungkin ibu-ibu semuanya sudah lebih paham lah dari saya ya, mengenai pembelajaran di abad 21 ini ya. Sini saya akan mengenalkan pembelajaran micro teaching. Mungkin ada yang sudah mendengar apa itu micro teaching? Micro teaching sudah mendengar pembelajaran micro teaching? Bu Syifa udah Saya pernah dengar tapi lupa lagi nih Pak. oh, lupa lagi. Ya kita saling mengingatkan. Bu Nina sudah pernah atau Bu Rahma? Udah Pak, udah dengar. Apa udah pernah mempraktikkan pembelajaran micro teaching? Alhamdulillah sudah. Sudah. Berarti Bu Siti Rahma sudah ini ya, sudah tahu lah apa itu micro teaching. Nah, sebelum ke micro teaching tersebut, di sini ada pembelajaran ya. Yang mana pembelajaran itu dapat diartikan sebagai proses pembelajaran siswa atau membuat siswi belajar. Make student learn. Tujuannya ialah membantu siswa belajar dengan memanipulasi lingkungan dan merekayasa kegiatan serta menciptakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk mengalami, dan melakukannya. Nah, pembelajaran ya seringlah terjadinya antara interaksi ada pendidik dan peserta didik ya, pembelajaran itu. Nah, dari proses melalui mengalami dan melakukan itulah pada akhirnya siswa akan memperoleh pengetahuan yang baru ya, atau pemahaman, pembentukan sikap, dan juga ada keterampilan. Ini itu dijelaskan oleh gurunya, jadi sehingga siswa mengalami atau melakukan proses pembelajaran dan akhirnya setelah pembelajaran mendapatkan atau memperoleh pengetahuan baik mengalami juga perubahan sikap. Nah, di dalam micro teaching tersebut yang akan kita bahas yaitu ada pengertiannya, ada karakteristik micro teaching, ada juga tujuan, ada tahapan, dan juga manfaatnya. Nah, pembelajaran micro teaching pada intinya adalah penyederhanaan ya, penyederhanaan. Karena disederhanakan tentunya tidak semua keterampilan mengajar dipraktekkan dalam satu waktu tersebut, akan tetapi keterampilan mengajar dipraktikkan secara terpisah. Nah, di sini sudah diketahui ya bahwasanya micro teaching itu adalah bentuk penyederhanaan. Nah, apa sih yang disederhanakan itu? Bu Rahma kiranya tahu apa yang disederhanakannya? Mungkin dari Yang Bapak Ibu. disederhanakan dalam
itu micro teaching. Jadi Penyederhanaan. ya kalau kan misalnya dalam pembelajaran itu kita harus menyertakan bagaimana cara pembelajaran itu agar efektif. Pertama menggunakan media dan metode. Namun emang micro teaching kita cara mengajar kita agar pembelajaran itu efektif, namun disingkat. Tetap ada tentang media dan metodenya, namun tidak terlalu detail. Ya, terima kasih Ibu Rahma. Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Ibu Rahma. Nah, sebelum ke penyederhanaannya apa, nanti ada di depan ya, di karakteristik. Nah, sekarang ke pengertiannya. Nah, pengertian micro teaching berasal dari dua kata, yaitu ada mikro dan teaching ya. Mikro itu sudah kita tahu lah, mikro adalah kecil ya, sempit, terbatas. Kalau di sini ada juga teaching, berarti proses mengajar. Nah, dapat disimpulkan bahwa micro teaching adalah suatu kegiatan mengajar yang dilakukan dengan cara menyederhanakan atau mengecilkan. Nah, gitu. Nah, disinilah yang disederhanakannya itu ya. Tadi telah dikatakan oleh Ibu Rahmat atau Bu Siti Rahmat. Jadi tidak hanya tidak semua kompetensi itu deskripsikan atau dipresentasikan, tetapi hanya poin-poin penting. Nah, yang disederhanakan tidak hanya itu. Di sini juga yang pertama ada peserta didik. Nah, peserta didiknya itu berjumlah 5 sampai 10 orang gitu ya. Jadi di dalam proses micro teaching itu tidak banyak jumlah siswanya. Nah, ini pun bisa dikatakan micro teaching, jumlahnya 4 ya, meskipun harusnya 5 ya. Tapi ini juga micro teaching. Dalam durasi juga tidak memerlukan waktu yang lama ya. Hanya 10 sampai 15 menit. Terus selain itu bahan pelajarannya mencakup 1 atau 2 hal yang sudah disederhanakan. Nah, ini ya. Jadi tidak semua misalkan Bu Sipa mau mengajarkan tentang kalau di dalam pembelajaran bahasa Indonesia mungkin mengajarkan tentang puisi. Nah, itu tidak semuanya dijelaskan kepada anak, tetapi hanya poin-poin intinya saja, mulai dari pengertiannya, mungkin dari strukturnya gitu kan. Nah, itu dijelaskan kepada anak itu tidak lama, dalam jangka waktu cukup 10 sampai 15 menit. Nah, untuk prakteknya sendiri itu dalam waktu terpisah ya. Jadi kita ada pemaparan materi terlebih dahulu ya sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, untuk di waktu berikutnya atau di hari berikutnya, nah kita baru bisa berpraktiknya. Karena pembelajaran micro teaching ini tidak selamanya harus diterapkan di dalam pembelajaran. Ini hanya sesekali lah, karena harus ada juga keterampilan lah di dalam siswa harus mempraktikannya. Nah, keterampilan mengajar difokuskan pada keterampilan khusus. Nah, tadi dijelaskan bahwa keterampilan khususnya yaitu di dalam hanya terjadinya interaksi pembelajaran saja antara siswa dan guru ya. Jadi tidak ada praktik gitu. Di khusus dalam pembelajaran saja, pemaparan materi saja. Nah, yang selanjutnya ada tujuan dari micro teaching ya. Tujuan. Nah, di sini menurut Rostiah dalam Helmiati 2013 di halaman 27 memaparkan tujuan dari micro teaching ialah untuk mempersiapkan calon guru menghadapi cara mengajar di depan kelas dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap sebagai guru profesional. Dengan praktik micro teaching diharapkan kekurangan dan kegagalan praktik mengajar dapat diminimalisir. Nah, lebih tepatnya mungkin ini micro teaching ini sebagai pelatihan untuk kita, karena kalau di kelas mungkin kita mengajar lebih dari 20 orang ya siswanya itu. Untuk normalnya mungkin 32 siswa. Nah, di sini kan tadi hanya disampaikan di karakteristiknya hanya 5 sampai 10 orang saja. Ya. Jadi bisa dijadikan sebagai praktik atau latihan kita. Di sini dikatakan
mempersiapkan calon guru menghadapi cara mengajar di depan kelas untuk belajar. Tapi ini tidak hanya untuk belajar ya, bisa juga diterapkan di dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada tahapan. Nah, ini ya tahapan micro teaching. Ini dikutip dari Halimah 2013 di halaman 90. Yang pertama ada tahapan kognitif. Pada tahapan ini calon guru dibimbing agar memahami gambaran umum mengenai konsep serta keterampilan dasar mengajar dalam proses pembelajaran. Nah, ini melatih atau si calon guru itu supaya tahu konsepnya, proses pembelajaran itu seperti apa sih langkah-langkah yang harus dilaksanakan ketika pembelajaran. Nah, bisa ditemukan di dalam proses pembelajaran micro teaching. Yang kedua ada tahapan pelaksanaan, di mana calon guru langsung mempraktikkan keterampilan dasar mengajarnya secara berulang, jadi tidak sekali ya, karena kalau ketika sekali mungkin kita tahu kelemahan kita, tetapi kita tidak akan tahu pengembangan kita sampai di mana ya, karena di sini juga dikatakan harus berulang, jadi tidak hanya sekali. Yang ketiga ada tahapan balikan, di mana teman sejawat serta dosen pembimbing ataupun guru teman-teman guru yang lainnya ya, akan memberikan penilaian ketika pelaksanaan micro teaching-nya. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran supaya tahu kekurangan kita di mana, nah kita meminta teman kita atau ya guru yang senior ataupun teman guru yang dijadikan sebagai teman mungkin yang lebih dekat gitu kan, bisa melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh kita. Nah, kita meminta kritik dan sarannya, di mana sih letak kekurangan kita. Nah, kita bisa memperbaiki itu ya. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan atau dilanjutkan terlebih dahulu? Lanjut aja, Pak. Dilanjutkan ya. Jangan terlalu tegang ya, santai saja. Kita di sini diskusi saja. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, manfaat micro teaching. Manfaatnya membina dan mengembangkan keterampilan tertentu calon guru dalam mengajar. Nah, ya. Tadi sudah dikatakan bahwasanya sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan diri kita dalam proses pembelajarannya. Yang kedua ada keterampilan mengajar dapat dikontrol serta dapat dipraktikkan. Sudah jelas di sini ya. Dikontrol serta dapat dipraktikkan. Kemudian penyempurnaan dan perbaikan secara tepat dapat segera diperhatikan. Nah, ini ketika penilai atau yang menilai kita memberikan saran atau kritik, nah kita juga bisa secepatnya ya memperhatikan dan memperbaiki apa sih kekurangan kita atau kelemahan kita dalam proses pembelajaran. Memberikan yang selanjutnya ada memberikan pelatihan penguasaan keterampilan mengajar yang lebih baik. Nah, mungkin ini ketika kita melaksanakannya secara berulang-ulang, gitu ya, melatih diri kita, nah mungkin bisa menguasai gitu ya, keterampilan mengajar yang baik. Gitu ya. Mungkin saya juga belum terlalu baik, harus masih berlatih lah, masih belajar lah dalam proses pengajaran. Yang selanjutnya ada ketika kegiatan praktik berlangsung, calon guru dapat memusatkan perhatian secara objektif. Nah, memusatkan secara objektif di sini mungkin diartikan karena siswanya tadi ya, siswanya ketika kita latihan 5-10 orang, nah mungkin kita bisa mengontrol siswa tersebut ya, karena jumlahnya sedikit, berbeda dengan misalkan jumlah siswa 30 atau 32 ya, mungkin kita kesulitan, tetapi ketika kita sudah terlatih, sudah melakukan pembelajaran berulang-ulang gitu kan, mungkin kita bisa menyamaratakan siswa, tidak memilih dan memilah. Ya mungkin yang dulu saya rasakan pada saat pembelajaran, guru itu berfokus pada siswa yang berprestasi saja, gitu kan. Yang kurang berkompeten itu lebih ke
apa ya sifatnya, kalau disebut acuh sih tidak ya, tetapi hanya sedikitlah responnya gitu. Nah, mungkin setelah pembelajaran micro teaching dilaksanakan, sering kali berlatih secara berulang-ulang, mungkin bisa melaksanakan pembelajaran itu secara objektif ya, menyamaratakan siswa gitu ya. Justru ketika siswa yang tidak bisa itu lebih ditekankan pada pembelajarannya. Yang selanjutnya membantu mempertinggi efisiensi serta efektivitas penggunaan sekolah ketika praktik mengajar yang singkat. Membantu mempertinggi efisiensi serta efektivitas penggunaan sekolah ketika praktik mengajar yang relatif singkat. Nah, mungkin itu ya dari pemaparan mengenai micro teaching. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ditanyakan sebelum ditutup lah kiranya. Ini juga baru berapa menit. Ada yang ditanyakan atau ada hal yang kurang mengerti, mungkin saya terlalu cepat atau gimana? Ya, pada intinya proses micro teaching ini adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan secara disederhanakan ya, secara singkat gitu. Tidak semua materi dipaparkan gitu. Yang ada mungkin ketika semua materi dipaparkan atau dijelaskan kepada siswa diharuskan mengerti, mungkin kesulitan siswa juga menyerap pembelajarannya. Oke, baik Ibu, ada yang ditanyakan? Bu Sipa, gimana? Aku mau nanya Pak, Ya. untuk pembelajaran micro teaching ini, kan tadi kan katanya disederhanakan ya, bisa dilatih untuk kayak 5 sampai 10 siswa gitu. Nah kan, apakah gitu pembelajaran micro teaching ini bisa dipraktekkan di kayak di TK, di SD dan SMP di semua tingkatan atau hanya tingkatan tertentu saja? Karena kan kayak tadi yang Bapak bilang kayak pada umumnya kan satu kelas itu kan banyak, bisa 30 gitu kan, 30 lebih. Nah, itu kalau untuk mengatasi cara kita mempraktekkan micro teaching di antara puluhan siswa itu bagaimana, Pak? Gitu. Ya. Kecepatan nggak ngomongnya? Tes. Halo? Kedengaran? Iya. Jadi bagaimana mengatasi intinya mengatasi atau yang pertama tadi ya, pembelajaran micro teaching ini bisa diterapkan di mana gitu kan ya. Sebenarnya sama saja sih di jenjang manapun ini bisa gitu kan. Karena ya ketika kita di TK pun kita bisa melaksanakan pembelajaran micro teaching kepada anak TK ya sesuai dengan materinya gitu kan. Kalau di TK lebih pembelajarannya seperti apa? Mungkin belajar sambil bermain kan ya, belajar sambil bermain gitu kan. Tetapi ketika di TK mungkin kita akan kesulitan ya karena siswanya itu cenderung gimana ya, lebih beraktif lah ya siswanya gitu kan. Nah, kita ambil saja poinnya yang ingin diajarkan itu apa gitu. Yang ingin diajarkan itu apa? Nah, kita kemas pembelajarannya, kita kemas. Yang tadi dikatakan Brahma itu kan menggunakan metodenya apa gitu kan. Tulisan model pembelajaran seperti apa. Ya penyampaiannya tidak semuanya, tetapi yang inti-intinya saja gitu kan. Nah, tidak dilaksanakan dengan prakteknya. Nah, ketika kita melaksanakan prakteknya berarti kita harus melaksanakannya di waktu yang lain gitu. Karena micro teaching ini hanya penjelasan mengenai materi secara singkat gitu. Dan jumlah siswa pun cenderung lebih sedikit. Kalau siswanya banyak, bisa saja kalau kita sudah sering gitu kan, sering melakukan praktik micro teaching, karena kan tidak yang disederhanakan tidak siswanya saja. Ketika kita memaparkan materi pun, ketika memaparkan materi secara
Ya simple gitu, simple dan jelas. Itu pun sudah micro teaching. Dalam jangka waktu 10 sampai 15 menit. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Atau gimana dari yang lain? Apakah sudah cukup? Sepertinya sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas ya. Mungkin saya akan ini ya, share link pengisian kuesioner ya, mohon diisi ya. Sini ada di Google Form ya. Hanya memberikan tanggapan saja. Hanya memberikan tanggapan bagaimana sih proses ketik. Ya lebih baik, lebih bagus mungkin pembelajaran teaching ini bisa bermanfaat bagi ibu semua ya, bisa dipraktikkan, bisa dilatih secara berulang-ulang, bisa diterapkan gitu ya. Semoga bermanfaat. Hanya mohon maaf apabila ada perkataan atau pembicaraan saya yang kurang dimengerti atau ada pembahasan saya yang kurang jelas, itu mohon maaf ya. Sekali lagi karena saya juga masih belajar gitu. Mungkin dari saya juga ibu-ibu semua sudah lebih baik dari saya. Ya saya akan coba share ya linknya. Apa ditutup dulu saja ya, supaya ini kepada ibu-ibu semuanya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk membantu saya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, hanya kita sharing saja ini ya. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya ya. Itu tuh wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.